607 berpisah untuk waktu yang lama, harus kembali bersama 7. Su Zipei selalu percaya bahwa Leng Xicheng memiliki perasaan padanya. Selama bertahun-tahun, hanya ia yang selalu berada di sisi Leng Xicheng. Leng Xicheng tidak pernah memiliki pacar selain dirinya. Meskipun Leng Xicheng selalu bersikap biasa terhadapnya, tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Setelah 3 tahun sejak mereka berpisah, meskipun Leng Xicheng telah menikahi Gu Qingqing, tetapi pria itu terus mencari wanita di luar, dan para wanita itu sangat mirip dengannya. Biasanya, jika seseorang benar-benar mencintai istrinya, mana mungkin ia akan pergi bermain-main dan mencari wanita lain di luar, padahal sudah menikah. Dan bagaimana mungkin Leng Xicheng bermain-main dengan wanita yang mirip dengannya? Tetapi jika memikirkannya sekarang, sebenarnya, bukan hanya ia wanita yang ada Leng Xicheng, setidaknya masih ada Xi Jin dan Gu Qingqing. Memikirkannya lagi sekarang, kapan Leng Xicheng bertunangan dengan Gu Qingqing? Apakah setelah Gu Qingqing setuju untuk berpacaran dengan Ni Zining? Keluarga Su datang dan membatalkan pernikahan, meskipun Leng Xicheng terlihat kesulitan dan malu, tetapi Leng Xicheng sama sekali tidak ragu saat ia mengatakan keinginannya untuk tinggal di sisi pria itu. Kemudian Su Zipei melihat ke Gu Qingqing yang duduk di sebelahnya, wajahnya yang cantik, rambut keriting panjang, dan figur tubuh yang tinggi, itu sangat mirip dengannya. Daripada menyebut bahwa Leng Xicheng selalu mencari wanita pengganti yang mirip dengan penampilannya, bukankah sebenarnya pria itu mencari wanita lain yang mirip Gu Qingqing? Pikiran itu terlalu gila, bahkan Su Zipei sendiri pun terkejut. Tetapi, secara tidak sadar, Su Zipei malah merasa bahwa, mungkin, pemikirannya ini kemungkinan besar memang benar. Itu karena Gu Qingqing selalu terjerat dengan adik perempuannya dan Ni Zining sebelumnya, sehingga Su Zipei tidak pernah memikirkan kemungkinan ini. Ditambah dengan Leng Xicheng yang memiliki kepribadian luar biasa, selalu bersikap dingin, dan selalu bersikap sangat dingin kepada semua orang, itu membuat Su Zipei mengabaikan kemungkinan ini. Sebelum pergi, ia melirik ke arah Leng Xicheng dan Gu Qingqing di dalam ruangan, sepertinya Gu Qingqing menundukkan kepala untuk minum air, ada sehelai rambut yang jatuh dan bergerak perlahan di dalam cangkir teh. Leng Xicheng duduk di sebelahnya, ia membantu Gu Qingqing mengangkat rambutnya, tindakannya itu sangat lembut. Gu Qingqing menoleh dengan bingung, tapi Leng Xicheng malah meliriknya dengan ekspresi santai, terlihat sedang menertawakannya, minum air pun tidak berhati-hati. Benar saja, setelah ditertawakan oleh Leng Xicheng, mata Gu Qingqing yang awalnya cerah, dengan cepat menjadi agak gelap. Namun, tidak lama kemudian, Gu Qingqing juga seperti sudah terbiasa, dan dengan tenang lanjut berbicara dengan Luo Qingsui. Hanya Leng Xicheng yang masih terus melihat wajah Gu Qingqing dari samping. Sinar matahari menyinari tubuh mereka, membuat mereka terlihat seperti lukisan hidup yang tenang, dan sekarang lebih stabil dan sehat. Selain itu, ia tidak tahu, mungkin Leng Xicheng mencintainya. Awalnya, Su Zipei adalah wanita yang selalu membuat keluarganya bangga, putri tertua dari keluarga Su, cantik dan pintar, selalu dicintai oleh setiap orang ketika keluar. Ia adalah gadis terpopuler di sekolah sejak SMP, dan hidup di bawah rasa iri orang lain. Bahkan jika ia bangga seperti Leng Xicheng, pada awalnya ia juga mengira bahwa ia adalah bagian yang tidak bisa hilang di dalam hati Leng Xicheng. Tapi siapa sangka, semua itu mungkin hanyalah keinginannya sendiri. Leng Xicheng sama sekali tidak mengerti soal pemikiran Su Zipei, dan ia juga tidak tertarik untuk memahaminya. Setelah mengirim keluarga Su pergi, hanya ada beberapa anggota keluarga. Ditambah Mo Dongyang di sini, suasana menjadi lebih baik. Mo Dongyang lalu mengatakan, mereka ingin membeli saham tambahan, bagaimana menurutmu? Dan film baru itu, mereka tampaknya ingin berpartisipasi. Mendengar tentang keluarga Su, meskipun Gu Qingqing tidak mengangkat kepalanya, tetapi kelopaknya matanya bergerak sedikit. Leng Xicheng bersandar di sofa dan tampak tidak peduli, lihat berapa banyak uang yang mereka berikan. 608 berpisah untuk waktu yang lama, harus kembali bersama 8. Pada saat ini, Leng Yunting dan Luo Qingsui ada urusan, jadi mereka pergi ke lantai atas terlebih dahulu, dan hanya sisa 3 junior di bawah. Apakah pernah nonton film, Romansa Tiga Kerajaan? Mo Dongyang berkata dengan serius, aku juga pernah belajar sastra kuno, yang aku pelajari paling dalam adalah karya Agung Lanling Xiao Xiao, Plum dalam Vas Emas.
Leng Xicheng mengalihkan pandangan ke arahnya. Kalimat pertama, romansa tiga kerajaan, disinilah kisah kita dimulai. Kekaisaran yang telah lama berpisah pasti akan kembali bersama, yang telah lama bersama, pasti akan berpisah. Tidak ada musuh abadi, hanya ada keuntungan abadi. Leng Xicheng adalah seorang pengusaha, ia memang tidak pernah berpikir untuk bekerja sama dengan keluarga Su sekarang, kecuali harga yang mereka tawarkan dapat memadamkan amarahnya, memadamkan utang keluarga Su 3 tahun lalu, dan keributan yang diakibatkan oleh Su Zijin baru-baru ini. Gu Qingqing sedikit tercengang, yang ia pikirkan hanya adalah, dalam keadaan seperti ini, Leng Xicheng tetap memiliki sedikit harapan terhadap keluarga Su. Itu juga tidak mungkin karena Su Zijin, mungkin hanya karena melihat wajah Su Zipei. Tetapi bahkan jika masih ada sedikit pikiran seperti ini, tadi Leng Xicheng tidak mengatakannya, dan membuat Gu Qingqing tahu bahwa ia dan Su Zipei, pada dasarnya tidak mungkin bersama. Apakah kamu ingin tinggal untuk makan siang? Hari sudah siang, pembantunya juga sudah mulai membuat makan siang. Mo Dongyang bangkit dan melambaikan tangannya dengan tersenyum, tidak, aku lebih baik bersama dengan pacar baruku. Leng Xicheng mengangkat kepala dan memandangnya, kamu juga tidak muda, apakah kamu tidak berpikir untuk mencari satu wanita untuk menetap? Aku menikah. Apakah kamu bercanda? Aku tidak ingin menyerahkan sebuah hutan untuk satu pohon. Ia awalnya ingin berkata, jika ingin aku hidup dalam pernikahan seperti kamu, aku lebih baik tidak menikah. Tetapi ketika kata-kata itu hanya mencapai tenggorokannya, dan Mo Dongyang berubah pikiran lagi. Sebelum pergi, para pembantu di luar masih sedikit cemas, kenapa Wells kecil tidak makan? Mo Dongyang berjalan menghampirinya dan berkata, biarkan aku melihatnya. Orang-orang Leng Xicheng selalu bersikap dingin, ia tidak banyak berkomunikasi dengan mereka saat masih kecil, kecuali anjing yang ia pelihara sebelumnya, yang namanya Wells, ia sangat menyayanginya. Setelah Wells meninggal karena usia tua, ia memelihara Wells kecil lagi, dan itu adalah anjing yang ada di depannya sekarang. Mo Dongyang berjalan dan menendang kaki Wells kecil, oi, anjing bodoh, apa yang kamu lakukan? Mungkin karena tendangan tiba-tiba itu mengejutkan Wells kecil, ia memuntahkan sebuah bola kecil dari mulutnya. Barang itu seukuran bola pingpong, isinya kosong, terlihat seperti mainan anjing, tapi siapa itu Mo Dongyang, ia pasti bisa mengenali bahwa barang ini adalah mainan seks, namanya penyumbat mulut, memasukkannya ke dalam mulut wanita dan mengikatnya. Ketika ia melihat ini, Mo Dongyang benar-benar sangat kagum. Leng Xicheng yang biasanya dingin dan serius, akan memainkan permainan keras ini dengan Gu Qingqing. Setelah ia menghela napas, ada sebuah mobil yang tiba-tiba berhenti di depan pintu. Segera setelah itu, Sekretaris Cheng turun dengan membawa beberapa tas barang. Begitu memasuki pintu, ia langsung melihat Mo Dongyang sedang berkelahi dengan Wells kecil. Mo, Presiden Mo. Mo Dongyang berdiri dan bertanya dengan tersenyum, barang apa yang kamu pegang? Dari mana Sekretaris Cheng berani mengatakan bahwa ia membelinya dari toko produk dewasa, jadi hanya bisa mengatakan, ini beberapa pakaian dan lain-lain. Benarkah? Biarkan aku melihatnya. Ketika Mo Dongyang hendak membukanya, Leng Xicheng dan Gu Qingqing berjalan keluar, Sekretaris Cheng menghindar, tapi Mo Dongyang malah maju, dan barang-barang itu jatuh dari tas. Itu adalah cambuk hitam dan duri plastik yang berkilau di bawah sinar matahari. Apa itu? Gu Qingqing tidak pernah melihatnya, ia berjalan ke sana dengan penasaran. Kemudian ia mendengar Leng Xicheng berkata dengan sangat tenang, untuk melatih anjing. Jika Wells kecil tidak patuh di masa depan, maka bisa menggunakan benda ini untuk memukulnya. Selanjutnya bab 609 siapa yang pengganti? 1.